Selamat datang di podcast LCDI dari Sekretariat Low Carbon Development Indonesia. Podcast LCDI adalah wadah informasi dan komunikasi tentang rencana, penerapan, dan perkembangan pembangunan rendah karbon yang dijalankan di Indonesia. Bersama Sekretariat LCDI, narasumber, dan pakar yang handal di bidangnya, kita akan berdiskusi, mengkritisi, dan memberi masukan tentang praktik-praktik terbaik pembangunan rendah karbon yang ada di Indonesia. Selamat menyimak dan berbagi. Oke Pak, terkait dengan teknologi, mungkin realnya itu yang metode silvofishery itu ya Pak? Bagaimana itu hal yang berbeda lagi? Saya rasa silvofishery ini adalah salah satu kompromi yang diperkenalkan oleh teman-teman ahli mangrove ya. Jadi bukan kalau silvofishery ini bagaimana supaya konsep dasarnya sebenarnya tidak hanya basic saja bahwa kita budidaya udang sama-sama dengan mangrove ya. Mangrove gitu ya. Ya. Ini sebenarnya bukan untuk memproduksi udang ya, hanya untuk memproduksi. Saya tidak salah itu 60% untuk mangrove, 41% untuk tambang gitu. Kalau yang saya pahami tentang silvofishery. Tapi bagaimana ini bisakah menekan degradasi terhadap ekosistem atau hutan mangrove di Indonesia, Pak? Harusnya bisa ya tadi. Ya, jadi saya lihat kalau baca paper-paper ataupun buku-buku panduan tentang silvofishery ini dibuat teman-teman yang ahli mangrove, bukan yang ahli udang. Gitu ya. Jadi mungkin ini yang harus kita gapnya di situ, ya. Iya. Jadi misalnya ada buku panduan silvofishery yang menyarankan ditanam di tengah, ya. Ditanam mangrove di tengah tambak. Kalau ini terapkan di petambak, ya marah petambak, mengganggu ini nanti gitu kan. Nah ini yang saya maksud. Tujuannya bagus, cuman memang itu tadi kita belum melibatkan teman yang ahli budidaya tambak, gitu ya. Nah sehingga yang saya maksudkan tadi, ini yang saya maksud, yang saya cerita tadi ini sebenarnya silvofishery juga, ya. Kalau kita sebab silvofishery ini kan tidak ada aturan bakunya. Selama ini yang dikenal oleh teman-teman adalah let's say 60% mangrove, ya, betul, 40% tambak ya. Tambak. Penerapannya adalah di tengah-tengah tambak itu diisi mangrove 60%-nya, di pinggir-pinggirannya keliling dibuat dalam bentuk saluran air ya yang diisi udang. Nah, yaitu tadi karena yang bikin ini desainnya ahli mangrove gitu ya, kurang memperhatikan mungkin sehingga begitu dicoba di warga itu warganya protes, Pak, banyak daun mangrove yang bikin kotor dasar tambak. Nah ini kan atau sulit untuk panen sebab terganggu oleh mangrove yang ada di tengah. Nah kalau yang saya sampaikan tadi itu kita pisahkan teknologinya, mau nggak mau harus dipisahkan. Artinya dari yang 10 hektar ini 80%-nya itu adalah lokasi, 80%-nya itu adalah wilayah khusus yang semuanya mangrove memang. Nah 20%-nya ini kita buat ya let's say 2 hektar ya dari 10 hektar ini yang kita buat sebagai tambak yang intensif, kalau perlu dengan istilahnya resirkulasi. Artinya air yang dihasilkan itu masuk ke mangrove kemudian dimanfaatkan kembali untuk mengisi air tambak tersebut. Itu jauh, itu perfectnya nanti. Tapi mungkin ini 10 tahun, rencana 10 tahun. Ya. Nah, ini silvofishery yang saya rasa yang memberikan benar-benar manfaat, ya, baik itu pada petambak maupun kepada lingkungan. Ya. Nah, jadi jangan tanggung-tanggung dengan silvofishery sekarang. Sebab silvofishery sekarang ini, kalau saya hitung-hitung, hanya menaikkan produksi paling banter 100%, ya, dari 25 kg per hektar naik jadi 50 kg per hektar. Tapi kalau dengan silvofishery di mana ahli tambak kita datangkan beneran gitu ya untuk memperbaiki teknologi budidaya, itu bisa naik jadi 2 ton bahkan 20 ton. Apalagi kalau sudah kita kembangkan dengan metode resirkulasi, dampaknya ke lingkungan akan jauh lebih kecil ya, dibandingkan silvofishery. Mungkin silvofishery hanya menguntungkan lingkungan, tapi petambak nggak seberapa dapat hasilnya. Nah, tapi kalau yang kita datang ke ahli tambak beneran, lingkungannya dapat, produktivitasnya pun dapat. Ini penting. Kenapa? Kerusakan mangrove kita di Indonesia ini selalu dipicu oleh permintaan udang yang tinggi. Itu tidak bisa dipungkiri, ya. Dan hasil penelitian Bank Dunia tahun 2016, kalau tidak salah pada 2015, itu menunjukkan bahwa permintaan udang ini masih akan terus naik sampai 2035. Simulasinya saya perhatikan itu sangat valid dan ini terbukti di lapangan. Yang saya maksud tadi bahwa 10
10.000 hektar itu masih tetap tambak kita masih terus dibuka. Tambak baru terus dibuka. 5.000 hektar, 10.000 hektar per tahun tetap dibuka gitu. Dan ini mengikuti simulasi yang disusun oleh Bank Dunia dan FAO waktu itu. Jadi kalau produktivitas kita tidak kita naikkan dengan cara teknologi seperti yang saya sampaikan tadi ya, dengan produktivitas tinggi yang 2 hektar itu, bahkan dengan resirkulasi, kalau ini tidak kita tempuh, masyarakat akan menaikkan produksinya dengan cara membuka tambak baru. Sebab teknologinya nggak kita siapkan gitu. Nah ini yang terjadi saat ini. 5.000, 10.000 hektar per tahun ini hilang karena masyarakat memenuhi permintaan pasar. Kalau misalnya kita bisa lebih serius membantu masyarakat meningkatkan produksi udangnya ya, dengan cara intensifikasi tambak yang 20% tadi, ini kita bisa mengejar mengejar permintaan pasar dunia dengan menggunakan tambak-tambak yang abandon malah gitu. Jadi tidak perlu lagi untuk membuka tambak baru. Itu saya rasa mengapa penting sekali ya. Kita buka tambak, kita bantu petambak kita untuk bisa berproduksi tinggi. Oke. Kita lanjut Pak Hilman, mungkin minum dulu kayaknya. Kita lanjut ke topik selanjutnya, masih di seputaran pemampatan dan pelestarian mangrove. Kita tahu bahwa tidak hanya biotanya saja yang hilang gitu ya, tapi akibat degradasi tadi, akibat pembukaan lahan, kemudian dari tambak atau pengambilan untuk kayu, kemudian untuk pembangunan wilayah pesisir, tapi penduduk lokal yang ada di sekitar mungkin akan berdampak sangat signifikan apabila terus-menerus tadi, jika 10.000 bahkan kalau tidak salah itu si Porter pernah menyampaikan 52.000 per hektar per tahun gitu ya. Indonesia kehilangan hutan mangrove-nya. Nah ini kalau kita lihat dari tadi kita sudah bicara tentang aspek ekologisnya, ekonomisnya seperti apa, kemudian sosialnya ke masyarakat ini seperti apa nih ketika hutannya dibabar, ditebang, kira-kira apa dampaknya terhadap sosial masyarakatnya? Mungkin saya komentar sedikit yang tadi angka 52.000 hektar kalau tidak salah per tahun. Iya. Itu angka tahun 90 sampai awal 2000 kalau tidak salah. Itu sebaiknya tidak digunakan lagi. Kalau nggak salah itu di papernya Pak Profesor Daniel ya. Iya. Ya, itu menggunakan angka yang lama. Sekarang ini kalau tidak salah ada paper dari sampai 2012 kalau tidak salah ada paper dari Singapura, pakar mangrove di Singapura. Saya lupa nama beliau ya, tapi itu dengan mudah dicari di Google, itu sekitar saya rasa 12.000-an hektar per tahun. Itu angka sampai tahun 2000-an ya, selama tahun 2000-an. Dan kalau sekarang belum ada paper baru lagi yang menghitung secara khusus yang bisa kita gunakan, tapi itu yang saya sampaikan tadi, teknologi Google itu sudah sangat dengan mudah, dan saya sering sekali iseng gitu, dan angkanya memang harusnya saat ini tidak sampai 50.000. Saya rasa sudah. Berarti sudah menurun Pak ya? Udah menurun sebenarnya, tapi ya bahkan sebenarnya banyak yang merasa bahwa itu sudah nol, tapi enggak, masih terus dibabat 5.000-an mungkin, kadang-kadang 5.000 saya lihat, kadang-kadang 10.000, jadi saya rasa safe lah kalau kita bilang sekitar 6.000, 7.000 hektar hilang setiap tahun. Dan yang paling penting adalah ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan kemampuan kita untuk merestorasi ya, yang tadi KKP 400 hektar gitu ya, atau mungkin teman-teman di KLHK 1.000 hektar gitu, ditambah LSM total 3.000 hektar. Ini masih hanya separuh gitu ya dari yang 6.000. Kritis kita diperkirakan 1,9 kira-kira ya. 1,19 ya yang rusak. Nah, berapa ratus tahun kita perlukan gitu ya. Mengejar ketertinggalan saja nggak bisa. Makanya teman-teman siapa kalau nggak salah dari kehutanan ya, Ibu Firni bilang sebaiknya dilakukan moratorium. Moratorium pembukaan mangrove. Moratorium pembukaan mangrove itu adalah membantu tambak udang. Tidak ada. Jadi ujungnya harus ke udang. Sebab mangrove ini kan tidak seperti moratorium di lahan darat ya. Moratorium di hutan darat kan kita stop saja pembukaan konsesi baru kan bisa kan. Artinya izinnya dicabut.
Tapi yang tambak tidak seperti itu kan, ini kan masyarakat yang buka dan jauh tidak ada yang mengawasi. Jadi istilah moratorium pembukaan mangrove ini mungkin kurang tidak sama dengan moratorium di darat. Moratorium pembukaan mangrove adalah membantu petambak udang supaya berproduksi tinggi sehingga nggak perlu buka baru gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. But anyway, tadi ya secara sosial ekonomi, ya penting sekali. Kenapa? Sebab tambak ini menghidupi saya rasa 1 juta orang. Tambak, ya 1 juta. Kalau nggak salah di KKP itu datanya sekitar 260.000 keluarga ya, yang hidup secara langsung dari tambak ini, belum industrinya gitu ya, belum cold storage-nya. Yang petambaknya sendiri sudah 260.000 keluarga, artinya kalau dikali 4 saja udah 1 juta lebih. Dan kalau semua yang terlibat di dalamnya mungkin sampai 2 jutaan orang. Jadi ini sangat penting. Nah, dan mungkin ada sampai 70-an triliun setiap tahun uang yang beredar untuk jual beli udang ya, atau produk-produk tambak. Ini sebabnya mengapa persoalan sosial ekonomi menjadi hal yang saya rasa penting sekali dipertimbangkan. Sebab kalau lihat teman-teman merekomendasi soal tambak dan mangrove, udah tutup aja. Sebab tambak ini biang kerok gitu ya. Betul. Penyebab hilangnya mangrove. Yaitu tadi 1 juta orang loh di sana gitu ya. 1 juta orang yang langsung dengan tambak. Belum dihitung yang industri cold storage-nya gitu ya. Itu bisa sampai 2 jutaan orang gitu. Dan ada 70 triliun perputaran uang di sana setiap tahunnya, dan so it's not that simple ya. Tidak simple gitu. Oleh sebab itu kita harus lihat persoalan tambak ini secara menyeluruh. Nah, akibat pembukaan lahan ini memang sangat-sangat karena petambak ini kita biarkan autopilot, membuka sendiri lahannya, belajar sendiri budidaya segala macamnya, teman-teman ini akhirnya mengalami kerugian yang luar biasa. Pertama, mangrove dibuka itu di Delta Mahakam, itu kalau tidak salah akhir-akhir tahun 90-an, saya ingat di sana, itu kita masih bisa panen sekitar mungkin 1 hektar itu bisa 500 kg udang. Dan itu naik haji teman-teman, petambak itu banyak sekali ya. Tapi kesini semakin lama semakin habis mangrove, yaitu tadi hanya 25 kg panennya, sangat kecil, nggak ada lagi yang berminat sekarang. Makanya banyak yang abandon dan tambak-tambak tersebut karena produktivitasnya sangat rendah. Jadi secara ekonomi sangat memukul ya teman-teman petambak. Ini untuk tambak-tambak yang di daerah-daerah terpencil ya. Sedangkan yang di kota yang kasihan lagi ya. Yang di kota ini macam Semarang gitu ya, Pantura gitu, bahkan Jakarta, hilangnya mangrove ini ya berdampak kepada kesehatan ya, tidak berdampak pada hilangnya pekerjaan gitu ya, berdampak pada tingkat stres. Contoh sederhananya ya, setiap kali terjadi rob, habis itu kan warga kena gatal-gatal ya, belum lagi ISPA gitu, belum lagi yang fungsi. Jadi memang ini sesuatu yang tidak boleh kita biarkan terlalu lama berlarut-larut. Kita harus melakukan tindakan yang sangat signifikan kalau kita ingin memperbaiki situasi. Sebab mangrove ini yaitu tadi dianggap bahwa selama ini hanya berdampak pada tambak, gitu ya, berdampak pada erosi, tapi sebenarnya berdampak pada kondisi sosial ekonomi yang sangat besar, terutama di tempat-tempat yang padat penduduk ya, seperti di Jawa ini. Mungkin bahkan peraturan pertama ya Hindia Belanda ya, pemerintah Hindia Belanda waktu masih Indonesia masih berada di Hindia Belanda, peraturan pertama tentang mangrove itu bukan dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Hindia Belanda, tapi oleh Kementerian Kesehatan. Peraturan pertama itu, yaitu melarang penebangan mangrove karena menyebabkan malaria gitu, penyakit malaria. Jadi sebetulnya persoalan sosial justru yang dikedepankan di awal pengolahan mangrove itu urusan sosialnya, kesehatan masyarakat. Nah, jadi melihat mangrove tidak hanya melihat soal perubahan iklim, soal emisi, tapi itu juga melihat persoalan kesehatan ya, persoalan sosial. Ya tadi masyarakat susah berangkat sekolah, susah berangkat kerja karena terjadi rob, dan ini jelas sangat terkait akibat kerusakan ekosistem mangrove. Mungkin itu.
Sedikit mungkin bagaimana menyeimbangkan antara pemanfaatan dan pelestarian, Pak. Mungkin Bapak kan banyak nih turun ke lapangan di tingkat tapak gitu ya, melihat bagaimana masyarakat lokal memanfaatkan sekaligus mereka bisa menjaga keberlanjutan dari ekosistem karena mereka memiliki kesadaran, awareness, kepemilikan terhadap sumber daya tersebut karena dianggap mampu menopang ekonominya gitu. Mungkin Bapak punya pengalaman atau success story lah, cerita sukses ketika masyarakat lokal itu memanfaatkan ekosistem mangrove atau hutan mangrove, kemudian mereka menjaga, memberikan manfaat tidak hanya secara ekologis tapi terbangun struktur sosial di masyarakat, kemudian ekonominya juga terbangun. Mungkin Pak Hilman bisa menyampaikan ke teman-teman. Saya rasa ini ini yang harus kita kedepankan saat ini yaitu bagaimana supaya ekonomi masyarakat bisa dibantu dari mangrove. Kenapa persoalan sebagian besar persoalan di mangrove ini sebetulnya itu tadi persoalan perut ya. Jadi persoalan ekonomi sebetulnya. Sehingga mau tidak mau pendekatan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan mangrove itu adalah lewat pendekatan ekonomi sebetulnya ya. Ada banyak cara tentunya yang sudah kita cobakan ya. Yang pertama memang tadi bagaimana supaya produktivitas tambak ini bisa diperbaiki. Nah kalau ini bisa diperbaiki meskipun ada contoh-contoh tapi tidak banyak, masih sangat terbatas. Kalau mangrove ini kita bisa bantu ya dari sisi pertambakan, masyarakat akan sangat terbantu dan kemudian ikut menjaga mangrove tersebut. Ada teman-teman dari di samping itu ada banyak alternatif memang ya di sana yang masih pelan-pelan saya lihat teman-teman yang bergelut di bidang mangrove ini mulai dieksplor, macam contohnya wisata ya. Dulu tidak ada yang melirik mangrove untuk daerah wisata. Nah sekarang luar biasa saya lihat banyak yang buat ekowisata ya Pak ya, ekowisata ya. Buat ini menjadi tren saya lihat bikin titian mangrove. Nah di titian mangrove ini kemudian dibuat tempat spot-spot untuk foto ya, Instagram atau Facebook yang dibuat. Tapi ya itu tadi tantangannya adalah karena ini tren, kadang-kadang setiap 1 kilometer ada titian mangrove dan ini akhirnya titian mangrove ini juga saya rasa beberapa teman-teman gagal untuk mengkapitalisasi ya, memanfaatkan dengan baik titian tersebut. Jadi harus perencanaannya bagus, tapi at least ada kesadaran menurut saya yang luar biasa saat ini, terutama di Pulau Jawa dan di kota besar untuk melindungi mangrove. Ini tidak kita temukan 5 tahun lalu pun tidak sampai seperti ini. Sekarang saya pernah lihat ada kasus mungkin tahun 2019 lalu di Banyuwangi kalau tidak salah ada mangrove yang ditebang ya, ada mangrove yang ditebang gitu karena mengganggu drainase. Dan itu seluruh Indonesia marah gitu kan, sampai ada petisi change.org untuk meminta menyalahkan kasus tersebut. Meskipun kalau kita lihat secara fair mungkin saja itu memang harus ditebang karena itu mengganggu drainase dan bisa menyebabkan dampak yang lebih luas gitu. Tapi yang saya salut adalah awareness yang luar biasa ya, kecintaan yang luar biasa terhadap mangrove memang sudah sangat bagus saat ini ya. Yang kendalanya sekarang adalah di daerah-daerah yang terpencil tadi ya, pembukaan masih tetap besar dan oleh sebab itu perlu disiapkan alternatif. Dan saat ini yang titian mangrove untuk ekowisata dan yang berkembang juga sangat bagus saya lihat adalah memanfaatkan ya non timber produk dari mangrove. Jadi tidak dengan menebang ya, tidak dengan menebang untuk membuka tambak, tapi misalnya dengan memanfaatkannya untuk produk-produk makanan ya, produk-produk makanan ada banyak sekarang. Kalau lihat di internet ya, saya rasa ada sudah puluhan resep ya untuk membuat kue, membuat sirup, minuman di mangrove. Dan ini yang saya rasa peluangnya masih sangat besar karena ini masih sangat produk yang langsung ya, belum diolah sebagai bahan industri. Padahal dalam penelitian kita di Yayasan Konservasi Alam Nusantara bekerja sama dengan kita dibantu oleh LIPI dan Biotrop,
itu kelihatan bahwa mangrove ini punya potensi obat yang farmasi yang sangat tinggi gitu. Ada yang antivirus ya, yang punya kandungan antivirus, ada yang untuk awet muda segala. Jadi dan masyarakat desa ini, masyarakat di daerah itu yang hidup di mangrove sudah menggunakan ini sejak lama, cuman belum diteliti secara secara lebih ilmiah sehingga pemanfaatannya bisa jadi lebih massal dan kandungannya juga bisa diisolasi sehingga bisa lebih efektif. Ini yang terus perlu kita kembangkan ya, mencari peluang-peluang pemanfaatan istilahnya bioprospecting. Yang penting perlu dijaga adalah bahwa jangan sampai proses-proses bioprospecting ini menyebabkan hak milik produk tersebut dipakai oleh industri ya, dan masyarakat lokal yang pemilik mangrove-nya di lapangan malah nggak dapat hak miliknya. Itu yang perlu dijaga dalam hal bioprospecting tadi. Nah, terus yang ketiga adalah saya rasa ya kembali tadi, banyak produk-produk lain yang harusnya bisa dikembangkan seandainya mangrove itu bagus. Misalnya lebah ya, lebah madu ini mangrove, beberapa jenis mangrove itu macam Lumnicera itu teman-teman katanya itu bunganya itu sangat bagus untuk produksi lebah. Dan yang kalau itu bisa dipertahankan ya, artinya terdapat manfaat-manfaat lain yang non mangrove tapi ikut di mangrove yang bisa dimanfaatkan. Jadi saya rasa besar sekali peluang yang bisa kita terapkan kalau misalnya mangrove tersebut kita jaga dengan baik. Nah itu tadi, kalau yang misalnya tambak ini yang tadinya 10 hektar, 8 hektarnya dibuat jadi mangrove lagi, 2 hektarnya untuk tambak, 8 hektarnya itu bisa untuk madu, bisa untuk batik mangrove, bisa untuk kue, bisa untuk bahan-bahan bio farmasi. Jadi luar biasa seharusnya. Belum kalau kita hitung aspek karbon ya, yang blue carbon tadi ya. Sebab dia bisa menyerap karbon kan, dan itu harusnya sih bisa kita masukkan dalam carbon finance, dan kalau misalnya bisa dihargai $10, $15 per ton kan dapat extra income. Nah, ini harusnya kita belum dieksplor dengan baik ya. Jadi peluang bisa memberikan dampak terhadap ekonomi. Exactly ya. Jadi ada banyak aspek yang belum kita explore dengan baik, belum kita persiapkan dengan baik untuk sebetulnya bisa untuk membantu kesejahteraan masyarakat dibandingkan buka tambak lagi. Ini kasihan gitu. Ya. Oke. Next selanjutnya Pak, untuk pembicaraan lebih menarik lagi yang lagi sekarang terjadi itu dampak pandemi corona ini kan tidak hanya di sektor berbasis lahan juga ya, atau di sektor industri, semua berdampak. Kira-kira bagaimana Bapak melihat adakah dampak pandemi COVID-19 ini terhadap pola pemanfaatan pelestarian di ekosistem atau di hutan mangrove, Pak? Saya belum sampai sejauh ini, saya sendiri tidak bisa kemana-mana sejak Februari. Tapi saya rasa ini sangat, kalau untuk ke ekosistem mangrove-nya sendiri belum kelihatan saat ini. Tapi ke masyarakat ya sangat besar ininya. Ya. Kenapa? Antara lain karena misalnya transportasi tidak begitu lancar saat ini, sehingga produk-produk dari mangrove ya, hasil tambak ya, maupun hasil-hasil perikanan lain yang non tambak gitu ya, itu jadinya tidak bisa dipasarkan. Permintaan tinggi, tapi untuk memasarkannya ini sangat sulit. Ini yang saya agak khawatir, sebab saya melihat jangan-jangan karena penyimpanan produk-produk seperti udang, bandeng, ya, kepiting ini tidak bisa lama gitu ya, sehingga masyarakat beralih ke kayu, misalnya kayu mangrove gitu ya, untuk sebagai sumber mata pencarian. Sebab kalau ditebang sekarang, kapan saja pembeli datang gitu ya, yang nggak masalah, nggak akan rusak gitu. Ini yang
tapi mudah-mudahan sih ya untuk jangka pendek ini saya tidak melihat ada ancaman secara serius ya pada mangrove kita akibat pandemi corona ini. Itu yang saya nggak melihat saat ini. Karena saya berpikir ada asumsi bahwa ketika persoalan ekonomi ini menjadi persoalan di tingkat masyarakat juga, maka tingkat eksploitasi terhadap sumber daya juga akan semakin tinggi. Tadi karena ada kebutuhan ekonomi yang mendesak gitu ya. Tapi ini masih asumsi saya. Saya berpikir apakah akan meningkatkan degradasi tadi terhadap hutan gitu ya. Kira-kira sebelum sampai saat ini belum ada Pak ya ke sana arahnya. Tidak, sampai sejauh ini saya tidak menemukan. Saya terus terang khawatir juga ya. Tapi dari laporan teman-teman, ya masyarakat kasihan ya bertahan dengan apa adanya. Ya, kita nggak tahu jangka panjang ya. Sebab ya komoditas yang gampang ya kayu mungkin ya, kayu bakar, arang. Sebab nilainya cukup mahal ya. Jadi kalau misalnya berbudidaya sulit karena transportasi harus lama gitu ya. Nah, mungkin pindah ke komoditas-komoditas yang bisa bertahan lama ya. Arang misalnya gitu ya. Atau saya terus terang belum dapat kira-kira membayangkan apa yang akan terjadi. Memang ada kekhawatiran saya saat ini hanya lebih pada terjadi pembukaan lahan ya, pembebatan antara lain untuk mata pencarian maupun untuk teman-teman yang mungkin yang memanfaatkan ya karena tidak ada enforcement terlalu sering ke lapangan gitu ya. Jadi klaim lahan dengan membuka lahan jangan-jangan terjadi gitu. Itu yang kekhawatirannya seperti itu Pak, dampak dari pandemi ini. Tapi itu kan masih saya rasa ya sejauh ini masih berteori, tapi saya tidak menemukan ini ya. Tapi saya melihatnya itu karena enforcement melemah ya. Sebab ini terjadi saya rasa di macam di perikanan di daerah-daerah terumbu karang. Saya melihat beberapa share di WhatsApp gitu ya, di mana aktivitas illegal fishing itu terjadi karena frekuensi patroli ataupun kegiatan pariwisata menurun drastis. Dulu pada waktu banyak turis datang menyelam, itu pengeboman segala macam tidak ada. Nah ini yang saya khawatir terjadi juga kita di mangrove gitu, karena semakin sepi ya perjalanan petugas pemerintah gitu, sehingga ada teman-teman yang mungkin desperate ya memanfaatkan kesempatan tersebut. Oke. Sedikit lagi Pak sebelum kita bicara ke lesson learn-nya. Kira-kira dari hutan mangrove ini, dari potensi yang kita miliki dalam tadi konteks build back better-nya kita terhadap pandemi ini, bagaimana Bapak melihat bahwa dengan potensi hutan mangrove kita yang sekarang yang ada, kalau tidak salah saya informasinya 3,31 ya Pak ya, juta hektar hutan mangrove kita yang sekarang. Dalam konteks tadi build back better, apakah ini menjadi salah satu potensi dalam kerangka membangun atau memulihkan ekonomi kita dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi? Dalam konteks tadi pemanfaatan dan pelestarian ya Pak ya, jadi kita membangun keseimbangan tapi sekaligus bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya. Saya rasa ya penting sekali. Yang pertama tadi adalah kita sebagai negara dengan mangrove yang terluas ya, dengan potensi blue carbon yang terbesar mungkin ya di dunia, sebisa mungkin harusnya memanfaatkan peluang tersebut ya, dengan mengeksplor peluang-peluang pendanaan blue carbon. Yang pertama itu. Terus jadi ada insentif buat masyarakat ya dan pemerintah daerah untuk melakukan upaya perlindungan, sebab sebetulnya ada aspek ekonomis di situ ya dari blue carbonnya itu. Nah ini yang sebisa mungkin saya rasa pemerintah, terutama pemerintah pusat, memperkuat hal tersebut ya, peluang financing blue carbon. Nah yang kedua adalah kita perlu ya reorientasi pembangunan perikanan kita, terutama perikanan pesisir ya, yaitu dengan menggabungkannya dengan pengelolaan mangrove. Ini yang belum terjadi saat ini ya.
teman-teman penggiat mangrove di Kementerian Kelautan, bahkan Kementerian Kelautan ya, saya rasa masih banyak ruang yang bisa kita lakukan untuk memadukan dengan kegiatan pertambakan. Ini jadi penting kenapa? Kita punya potensi lahan yang sangat besar, produktivitas rendah, dan merusak mangrove itu menganggur begitu saja. Nah ini yang kalau kita bisa gabungkan, antara upaya restorasi dan upaya perbaikan produktivitas perikanan, dua aspek terjawab sekaligus. Sebab yang selama ini kan karena tidak terpadu ya, teman-teman yang bergerak di bidang kehutanan, ya baik itu yang di kehutanan maupun yang di perikanan melakukan restorasi, tapi teman-teman yang bergerak di bidang budidaya melakukan budidaya gitu ya, dan hasilnya negatif ya. 5.000 kurang 3.000 jadinya deh misalnya. Nah ini kalau dipadukan itu luar biasa ya. Yang 5.000 naik pendapatannya ya. Yang mangrove-nya juga jadi bertambah lebih luas. Nah dalam konsep build back better di mangrove, saya rasa mau tidak mau kita harus menjadikan kegiatan pertambakan tadi sebagai pusat untuk perbaikan mangrove ke depan. Sebab tantangan kita saat ini hanya ada dua, mungkin kita tidak bahas dari tadi ya, ada dua sebetulnya yang paling dominan, yaitu tambak tadi dan sebetulnya sawit ya. Sebab beberapa sawit ini izinnya itu masuk ke wilayah mangrove, dan kalau ini tidak ini bisa kalau tidak dikelola dengan baik sebenarnya berpotensi juga untuk mengurangi luas mangrove yang ada. Nah, tapi kalau kalau dua hal ini bisa kita kelola dengan baik ya, terutama sekali yang tambak tadi, ini luar biasa ya. Dia akan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dan lingkungan jadi lebih baik. Nah, konteks ini yang menurut saya adalah kalau kita mau ingin membangun kembali mangrove kita, sebisa mungkin kita pusatkan dengan cara pengelolaan perikanan yang lebih baik, dalam hal ini pengelolaan budidaya tambak yang lebih baik. Baik Pak, kita sudah banyak membahas ya Pak ya, dan mulai dari potensi mangrove kita seperti apa, pemanfaatan seperti apa, pola perubahannya seperti apa, bahkan dari Bapak menjelaskan dari 1.800 tahun lalu gitu, pola perubahan lahan di ekosistem mangrove itu saya kira cukup komprehensif. Mungkin lesson-nya kita bisa ambil pada podcast hari ini bahwa tingkat degradasi atau kerusakan terhadap ekosistem mangrove sampai sekarang masih terjadi, gitu ya Pak ya, masih sekarang sampai terjadi. Nah, bagaimana kita menekan pola perubahan lahan tadi, menekan degradasi, menekan pemanfaatan yang berlebihan itu dengan mengcombine antara teknologi restorasi dengan pemanfaatan atau pemanfaatan untuk tambak. Kemudian tadi ada yang saya catat juga tentang pembenahan terhadap tambak, khususnya tambak-tambak yang ditinggalkan. Kemudian bagaimana produk-produk pengembangan produk wisata, produk-produk kayu, obat yang bisa dimanfaatkan dari ekosistem mangrove tadi. Mungkin Bapak bisa memberikan message gitu buat pendengar dan pelaksana pembangunan rendah karbon, bagaimana dari aspek Bapak dan seorang aktivis lingkungan, bagaimana menyeimbangkan antara pemanfaatan dengan pelestarian dalam konteks blue carbon dan tambak ini. Boleh Pak sedikit message-nya? Ya, saya rasa kalau saya sangat berharap gitu ya, upaya pengelolaan mangrove ini difokuskan dengan cara melindungi mangrove yang ada. Ya, jadi saat ini mungkin teman-teman masih lebih berfokus pada memperbaiki kerusakan. Tapi kalau saya cenderung menyarankan, kalau boleh berpesan teman-teman, kita fokus menjaga
tambah menjaga mangrove yang sudah ada kita miliki saat ini, yang 3, sekian juta hektar, dengan cara mengatasi penyebab hilangnya mangrove tersebut. Ya, again, ya, jadi penyebab hilang terbesar saat ini adalah pembukaan lahan baru. Ini harus sebisa mungkin kita cegah dengan cara membantu teman-teman yang akan membuka lahan ini, memberikan teknologi supaya mereka tidak perlu membuka lahan tersebut. Nah, ini yang saya rasa saya harapkan sekali. Di samping memang perlu kita lakukan restorasi, ya, tapi jangan seluruh sumber daya yang ada dihabiskan untuk restorasi. Sebisa mungkin, ya, sebagian besar dari sumber daya yang ada ini kita arahkan untuk mencegah yang hilang, ya. Sebab yang hilang kita ini setiap tahun lebih besar dibandingkan kemampuan kita untuk restorasi. Itu mungkin saya rasa dengan upaya ini, ya, digabungkan dengan upaya teman-teman yang bergerak di bidang carbon finance, ya, supaya tolong dibantu, ya, agar carbon finance di bidang mangrove ini lebih mengemuka lagi, ya. Ada penghargaan yang lebih besar lagi, dibantu disusunkan mekanismenya. REDD+ berkembang dengan sangat besar, gitu, ya. Coba deh gimana caranya supaya mangrove bisa dibuatkan dimasukkan atau dibuatkan mekanisme yang bagus juga, jadi gampang, gitu, ya, diberikan penghargaan kepada teman-teman yang berhasil mempertahankan mangrove atau berhasil merestorasi mangrove-nya, diberi penghargaan ya yang fair, gitu, ya, lewat mekanisme carbon finance yang ada. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Hilman. Sedikit mungkin kesimpulan mungkin, ya Pak, ya, kesimpulan dari podcast kita pada hari ini, bahwa kita negara Indonesia punya potensi yang sangat besar untuk ekosistem blue carbon kita, salah satunya dari ekosistem mangrove. Tadi Pak Hilman menyampaikan bahwa 25% itu ada di Indonesia, stok karbon di Indonesia. Nah, namun ancaman terhadap degradasi terhadap hutan mangrove ini juga cukup tinggi. Maka perlu penanganan secara khusus, bagaimana mengcombine antara pemanfaatan ekosistem mangrove dengan kegiatan-kegiatan perikanan di pesisir, gitu, ya Pak, ya. Kemudian perlu ada pendanaan terhadap blue carbon untuk melindungi ekosistem mangrove ini menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga saya catat di sini, perlu ada reorientasi terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dengan perikanan, bagaimana menjaga produktivitas tetap tinggi, namun ekosistem mangrove-nya juga tetap terjaga. Nah, itu mungkin PR besar kita ke depan, bagaimana pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, yang mampu memberikan dampak secara ekonomi sebesar-besarnya, tapi kita tidak mengesampingkan terhadap keberlanjutan terhadap lingkungan. Jadi dalam konteks Build Back Better, ekosistem pesisir, ekosistem mangrove mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan cara memanfaatkan, tapi sekaligus juga melestarikan atau melindungi terhadap ekosistem mangrove. Terima kasih Pak Hilman untuk hari ini, sudah banyak memberikan pencerahan terhadap kondisi ekosistem mangrove saat ini, khususnya potensi di blue carbon, dan bagaimana menekan tingkat degradasi ke depan terhadap ekosistem mangrove kita. Terima kasih, mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi di topik-topik lebih menarik lagi, supaya pendengar dan pelaksana pembangunan rendah karbon di Indonesia bisa memahami seberapa besar potensi blue carbon di pesisir kita. Mungkin lain kali di Lamun atau di Rawa Paya, kalau saat ini kita masih banyak bicara tentang mangrove, nanti di lain kesempatan mungkin kita bisa bicara di ekosistem lainnya. Terima kasih Pak Hilman atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih.